Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih untuk doa-doa yang dinaikkan untuk keluarga kami. Bapak Ibu Saudara, Pulau Patmos adalah tempat Yohanes itu dibuang. Dia dibuang karena imannya kepada Tuhan Yesus. Sejarah mencatat bahwa orang-orang yang di dalam pembuangan Romawi itu mereka menjalani kerja paksa. Mereka dicambuk dengan makanan dan mereka tidur serba kekurangan. Bapak Ibu Saudara, Pulau Patmos pasti seperti neraka bagi seorang Yohanes yang sudah berusia 90 tahun. Tetapi ayat 10 dalam bagian yang kita baca itu mencatat bagaimana Yohanes di hari Tuhan, di hari di mana dikenal pada waktu itu sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan, dia berdoa, dia merenungkan perkataan Tuhan, dan Roh Allah menguasainya. Bapak Ibu Saudara, Yohanes tetap beribadah dalam keadaan apapun. Jiwanya tetap menyembah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Pembuangan di Pulau Patmos tidak membuat jiwa Yohanes terpenjara. Bapak Ibu Saudara, meskipun bertubi-tubi datang berita-berita yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Berita tentang varian baru, COVID XBB, berita heboh soal ginjal akut pada anak kecil, krisis ekonomi di tahun depan, atau pergumulan-pergumulan kita masing-masing secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, jiwa kita harus terus kita rawat, harus terus kita naikkan di hadapan Tuhan dalam keadaan apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehadiran kami di sini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan juga yang
menggerakkan hati kami. Tuhan juga yang berbelas kasihan kepada kami. Sehingga kami bisa datang dengan hati yang hancur, mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami tidak mampu menghadapi hidup ini. Tapi dengan iman kami percaya bahwa kami beriman kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Biarlah ini menjadi kekuatan kami, bahwa kami punya Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa. Bekerja tidak pernah henti-hentinya. Dan meskipun kami seringkali Tuhan tidak mengerti pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kami tetap bisa percaya hati-Mu yang baik itu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ini menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hidup yang tidak mudah ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sudah hadir tengah-tengah kami. Engkau akan memberkati persekutuan kami ini, ibadah kami ini. Supaya apa yang kami lakukan Tuhan, perhatian kami, hati, pikiran kami, semua kami mau tujukan hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, solus Kristus atau Christ alone, hanya Kristus, itu berdiri sebagai pusat yang menyatukan semua sola lainnya. Kalau kita harus dipaksa memilih mana yang paling penting daripada 5 sola, daripada reformasi, maka kebanyakan orang-orang sepakat ya memilih hanya Kristus menjadi pusat yang menyatukan semua sola lainnya. Bila pemahaman solus Kristus itu runtuh, Bapak Ibu Saudara, dia akan menyeret keempat sola lainnya di dalam keruntuhan. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi inti daripada solus Kristus? Jawabannya adalah, kalau kita mau padatkan Bapak Ibu Saudara, jawabannya adalah sebuah pengakuan bahwa keselamatan umat manusia itu bergantung sepenuhnya hanya kepada satu pribadi, yaitu pribadi Kristus dan karyanya di kayu salib. Nah, ini yang menjadi inti daripada solus Kristus. Bahwa pengakuan keselamatan umat manusia itu bergantung sepenuhnya hanya kepada pribadi Kristus dan karyanya di kayu salib. Nah, tetapi ini justru yang menjadi problem besar gereja di abad yang ke-16 Bapak Ibu Saudara, dan itu membuat Martin Luther menancapkan 95 dalilnya di pintu gerbang Wittenberg. Bapak Ibu Saudara, isi daripada 95 dalil Luther ini sebenarnya kebanyakan adalah tentang surat indulgensia yang dijual oleh gereja. Jadi surat indulgensia itu Bapak Ibu Saudara adalah surat pengurangan hukuman. Ya, banyak orang berkata itu penghapusan, bukan ya. Pengurangan hukuman di api penyucian atau purgatori. Nah, ini yang diyakini oleh gereja pada masa itu. Nah, orang yang sudah meninggal Bapak Ibu Saudara, mereka itu dianggap tidak cukup jahat untuk masuk ke neraka, tetapi juga mereka tidak cukup baik untuk masuk surga. Nah, itulah konsep daripada purgatori. Ya, orang yang jahat tidak, orang itu tidak cukup jahat untuk masuk surga, masuk neraka, tetapi juga tidak cukup baik untuk masuk surga. Maka di api penyucian itu mereka terlebih dahulu disucikan atau dimurnikan. Nah, surat indulgensia yang dijual itu adalah untuk mengurangi masa hukuman di purgatori. Keluarga yang masih hidup di dunia, mereka bisa membantu orang-orang yang dikasihinya yang sudah meninggal itu untuk membeli surat itu sehingga masa hukuman mereka di purgatori itu bisa berkurang. Bapak Saudara, Martin Luther menentang praktek ini. Ini baru satu praktek yang ditentang oleh Martin Luther dari sekian banyak praktek-praktek gereja pada masa itu yang telah menyimpang. Karena ini bukan solus Kristus, ini bukan Christ alone, tapi ini Christ plus. Ya, kita bisa katakan ini adalah Christ plus. Ya. Kristus ditambah, tidak cukup hanya Kristus. Tidak cukup hanya Kristus yang menyelamatkan. Kita perlu menjalankan bagian kita untuk mendapatkan keselamatan, dan dalam hal ini, dalam menjalani sakramen-sakramen yang diadakan gereja pada masa itu yang mengklaim dirinya sebagai penjaga dan penyimpan anugerah keselamatan Allah. The deposit of the grace of God. Mereka meyakini itu, the guardian deposit of the grace of God. Nah, inilah urgensi solus Kristus kembali dikumandangkan, ditegakkan, disuarakan di abad yang ke-16.
Nah, ini sedikit konteks Solus Christus pada masa itu. Nah, sekarang kita mau melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Yohanes mencoba untuk menggambarkan ya apa yang dia lihat itu di dalam sebagai pribadi Yesus dan karyanya yang kita yakini sudah cukup sesungguhnya sebagai satu-satunya objek daripada iman kita. Ya, Yohanes menggambarkan pribadi Yesus dan karyanya yang sudah cukup sebagai satu-satunya objek daripada iman kita. Nah, pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa Yohanes ini hanya melihat penglihatan ya tentang sosok yang mewakili Yesus. Oke. Jadi ini sedikit bagaimana kita mencoba memahami penafsiran daripada kitab Wahyu ya. Pertama-tama kita harus mengingat bahwa Yohanes ini hanya melihat penglihatan tentang sosok yang mewakili Yesus. Dan itu banyak simbol. Ya, dan simbol-simbol ini sebenarnya tidak memberitahu kita penampilan Yesus yang sebenarnya. Tapi lebih kepada sifat, karakter, dan aktivitas daripada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah prinsip penafsiran yang penting untuk kita bisa mempelajari kitab Wahyu. Kita tahu bahwa Yesus tidak mungkin ada pedang di mulutnya. Ya, jadi tidak mungkin ya, ini penampilan yang sesungguhnya begitu ya. Kakinya tentu bukan dari tembaga. Warna rambut Tuhan Yesus belum tentu putih. Ya. Dan semua yang dikatakan di perikop ini tentang Yesus tentu saja benar. Benar Bapak Ibu Saudara, tetapi kebenaran yang dikomunikasikan melalui simbol. Ya, kita harus ingat bahwa Yesus digambarkan dengan cara seseorang dengan rambut putih, kaki tembaga, dan pedang di mulutnya untuk menyampaikan kebenaran kepada kita mengenai pribadinya dan pekerjaannya, karyanya. Nah, kita akan secara cepat Bapak Ibu Saudara memahami satu persatu daripada gambaran tentang Tuhan Yesus ini. Nah, pertama-tama Bapak Ibu Saudara, sosok yang digambarkan ini adalah serupa anak manusia. Nah, ini merupakan sebuah penggenapan daripada penglihatan Daniel di pasal yang ke-10. Yang menunjuk kepada Yesus yang datang ke dalam dunia. Yang mengambil rupa manusia sebagai Mesias yang dijanjikan. Nah, di kitab-kitab Injil Bapak Ibu Saudara, kata anak manusia ini muncul sampai 81 kali. Dan itu semua mengacu kepada pribadi Yesus yang adalah manusia sempurna yang layak menjadi kurban menggantikan kita di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, dia itu menjadi mediator satu-satunya antara Allah dengan manusia. Di mata Bapa, Yesus itu Bapak Ibu Saudara menjadi wakil manusia yang sempurna. Dan di mata manusia, Yesus menjadi wakil Allah yang menerima. Kita sudah belajar itu di Sola Fide, bahwa Yesus itu membenarkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Apa maksudnya membenarkan? Maksudnya kebenaran Kristus itu, Bapak Ibu Saudara, itu diperhitungkan menjadi milik kita. Meskipun kita adalah orang berdosa, tetapi kebenaran Kristus itu ditimpakan dan diperhitungkan kepada kita, sehingga Bapa ketika melihat kita, dia melihat kita orang berdosa, tetapi karena kebenaran yang ditimpakan kepada kita, dia melihat kita dan menyebut kita orang benar. Meskipun kita orang berdosa, tetapi karena kebenaran yang ditimpakan kepada kita dan diperhitungkan kepada kita, Bapa sekarang melihat kita orang benar, meskipun kita adalah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, pembenaran Kristus inilah yang menentukan siapa kita di mata Bapa. Jadi tidak ada usaha apapun yang bisa kita banggakan daripada diri kita sendiri. Tidak ada, karena kita adalah orang berdosa, kita tidak mampu melakukan apapun. Bahkan ketika kita sudah diselamatkan sekalipun, kita masih memiliki natur dosa dalam hidup kita. Tapi semua itu ditutup oleh kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Bapa melihat kita sekarang adalah orang yang benar karena kebenaran Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, sosok Yesus kemudian juga digambarkan sebagai sosok yang memiliki otoritas yang penuh. Dia adalah penentu, dia segala sesuatu itu final di dalam keputusannya. Dan tidak ada yang menggantikan otoritasnya ini. Entah itu gereja, pendeta, paus, sakramen, dan lain-lain sebagainya.
Gambaran yang Yohanes lihat ini adalah gambaran pakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini adalah pakaian pada masa itu dari kalangan yang bermartabat, Bapak Ibu Saudara, yang berwibawa pada waktu itu, yang memerintah dengan otoritas yang mereka miliki. Kemudian juga dikatakan suaranya itu bagaikan desau air bah. Ini juga menunjukkan sebuah otoritas daripada perkataan Tuhan Yesus yang pasti terlaksana dan yang berdaulat. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, gambaran pedang daripada Romawi. Dan kata ini muncul 6 kali di seluruh kitab Wahyu, menunjukkan bahwa Yesus adalah hakim yang segala keputusannya itu sempurna dan adil. Sehingga kalau kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa meyakini bahwa inilah firman Allah yang hidup. Kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, firman ini bekerja di dalam hidup kita. Dia memiliki otoritas di dalam hidup kita. Sosok Yesus juga digambarkan sebagai sosok yang bijaksana. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Rambut putih, Bapak Ibu Saudara, identik dengan orang yang bijaksana, yang dihormati. Dan ini mirip dengan penglihatan Daniel pasal 7 ayat 9. Dituliskan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Dan ini menunjukkan Yesus adalah Allah yang kekal. Usianya, Bapak Ibu Saudara, tidak terbatas. Dia Allah yang bijaksana, yang sekali lagi segala keputusannya tidak pernah salah. Matanya bagaikan nyala api, menunjukkan sebuah kekudusan dan ketajaman melihat kedalaman hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Itulah mengapa Yesus dapat membongkar dosa dan kebobrokan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Meskipun secara tampilan luar manusia itu begitu baik. Tulisan kepada jemaat di Efesus, Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu aku tahu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan hanya itu yang bisa Tuhan Yesus lihat. Orang lain tidak bisa lihat. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Gambaran kekuatan, kemuliaan. Dan ini dibanggakan di dalam dunia militer, Bapak Ibu Saudara. Satu kekuatan yang permanen, yang tidak goyah, yang tidak pernah berubah. Nah, saya teringat bagaimana 3 teman Daniel bersama satu sosok manusia itu berada dalam perapian yang menyala-nyala. Namun tidak sedikit pun mereka terbakar. Satu kekuatan yang kokoh, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan juga di tangan kanannya dia memegang 7 bintang. Tangan kanan berarti kuasa dan otoritas, yang menunjukkan tidak ada satupun yang bisa merebut apa yang sudah di dalam tangan Tuhan Yesus. Sebuah kontrol yang sempurna. Dan itu sesuai dengan apa yang Paulus katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, wajahnya dikatakan bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik, menggambarkan kemuliaan. Kita pun teringat bagaimana transfigurasi Tuhan Yesus di gunung, di mana wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Bapak Ibu Saudara, inilah Tuhan yang bersama kita. Yang selama ini di dalam segala musim kehidupan kita. Dia adalah Allah yang berotoritas, yang bijaksana, yang kudus, yang mulia, yang kuat, yang berdaulat, yang adil, yang berkuasa, dan yang mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya di dalam Dia keselamatan kita ada. Kalau kita punya Kristus yang demikian luar biasa, mengapa kita harus bergantung dengan hal-hal yang recehan di dalam hidup kita? Inilah yang menjadi pergumulan banyak orang-orang percaya saat ini. Mereka tidak yakin gitu dengan hanya Kristus. Mereka merasa dengan perbuatan baik mereka, mereka merasa dengan segala usaha mereka untuk mendapatkan keselamatan itu diperlukan. Banyak orang Kristen tidak percaya diri bahwa hanya Kristus cukup untuk menjamin keselamatan di dalam hidupnya. Pada firman Tuhan di dalam Wahyu yang kita baca dengan terang benderang dikatakan, Kristus yang demikian luar biasa itulah
yang tidak mungkin menggagalkan keselamatan itu, yang tidak mungkin tidak sempurna. Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah karya The Pilgrim's Progress daripada John Bunyan, menarik sekali bahwa John Bunyan menuliskan salah satu adegan terbesar di dalam karya The Pilgrim's Progress itu. Pada waktu itu ketika tokoh utamanya bernama Kristen, berada di penjara bawah tanah di sebuah istana keraguan. Dia mengingat bahwa sebenarnya dia memiliki sebuah kunci yang bisa membuka pintu apapun. Dia baru teringat gitu, ketika dia di bawah penjara keraguan, di istana keraguan itu, di penjara itu dia ingat bahwa ada kunci, dia punya kunci gitu, yang bisa membuka pintu apapun. Lalu Christian berkata, betapa bodohnya aku berbaring seperti ini di penjara bawah tanah keraguan ketika aku bisa saja bebas, dia berkata. Di saku dadaku aku telah memiliki kunci yang disebut janji yang pasti di dalam Kristus. Dan itu bisa membuka pintu apapun di istana keraguan ini. Temannya yang sedang bersama-sama dengan Christian bernama Si Pengharapan itu berkata, itu kabar baik. Ayo segera keluarkan dari saku dadamu dan cobalah buka pintu-pintu itu. Kemudian Christian mengambil kunci dari saku dadanya dan dia mulai mencoba membuka pintu penjara keraguan, dan waktu dia memutar kunci itu, pintu terbuka dengan mudah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Christian dan Si Pengharapan bisa keluar. Bapak Ibu Saudara, apa kunci yang dapat membuka semua pintu keraguan itu? Jelas jawabannya adalah janji yang pasti dari Allah sendiri kepada kita. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ya. Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Dan janji-janji Allah ini, Bapak Ibu Saudara, bisa kita temukan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20, dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara kita tahu apa kunci itu. Bahwa kunci itu adalah janji Allah, dan janji Allah itu adalah ya di dalam Tuhan Yesus dikatakan. Sangat penting sekali kita tahu apa isi kunci itu. Tapi yang tidak kalah penting adalah mengetahui di mana letak kunci itu, bukan? Yaitu di saku dada orang percaya. Dan Mazmur pasal 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Pada waktu kita bergumul dengan penderitaan, dengan keputusasaan, kita bisa ragu terhadap penyertaan Tuhan. Kita mencari yang lain daripada bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Bahkan kita bisa ragu juga terhadap keselamatan kita. Kalau kita mengingat dosa-dosa yang masih kita lakukan, pengampunan yang sulit kita berikan, perintah Tuhan yang tidak kita taati. Kita bertanya-tanya, benarkah Tuhan mengampuni saya? Bapak Ibu Saudara, di tengah semua keraguan itu, Tuhan memegang tangan kita. Dia peluk kita dengan hangat dan berbisik kepada kita, jangan lupa rogoh saku dadamu. Jangan lupa rogoh saku dadamu. Disitulah tersimpan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah ya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Bapak Saudara, bagaimana sikap kita demikian? Kalau kita mengetahui bahwa pribadi Kristus yang luar biasa itu, yang bersama dengan kita. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, mari kita bisa datang kepadanya langsung, tanpa perantara apapun. Keselamatan kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak membutuhkan hamba-hamba Tuhan, pendeta di dalam hidup kita. Kita
Kita membutuhkan mereka karena mereka dipanggil untuk menunjukkan arah kepada Tuhan Yesus. Kami para hamba-hamba Tuhan bukan orang-orang yang harus dihormati. Tuhan yang harus dihormati. Nah, kami punya tugas dan panggilan yang besar menunjukkan arah gereja hanya kepada satu nama, Yesus Kristus, tidak pada yang lain. Bapak Ibu bisa datang kepada Tuhan tanpa perantara. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah sempurna dan sudah cukup. Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Artinya dia sudah menyempurnakan jalan keselamatan di dalam diri manusia. Dan kita seharusnya bergantung total kepada dia. Dan kita bersyukur bahwa tidak ada satu pun di muka bumi ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan yang ketiga, kita bisa berserah, kita bisa percaya sepenuhnya kepada dia. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah pemilik kehidupan dan kematian. Aku memegang kunci kekekalan. Apa sih Bapak Ibu Saudara kejadian di dunia ini yang tanpa sepengetahuan Tuhan? Gak ada. Baik buruk, susah senang, suka duka, manis pahit. Tuhan berdaulat penuh dan mengontrol. Meskipun akibat daripada dosa itu merajalela dan iblis bekerja dengan kekuatannya yang penuh, Allah kita tetap memegang kendali. Datang kepada Tuhan langsung tanpa perantara. Kematian Yesus di kayu salib itu sudah sempurna dan sudah cukup. Tidak perlu ditambah yang lain. Kita bisa berserah dan kita bisa percaya penuh kepada Allah yang memegang kontrol akan hidup ini. Maukah Bapak Ibu Saudara berserah dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, iman kita bisa tampak kecil sekali. Bisa tampak kecil sekali. Seperti seseorang yang mengambil langkah pertama berjalan ke danau yang sudah membeku. Sangat kecil sekali. Kita hanya perlu mengambil sebuah tindakan iman. Tapi bukan iman itu yang menentukan kita akan jatuh atau tidak ke dalam danau itu. Bukan. Kita bersyukur bahwa ketebalan es di danau itulah yang menentukan. Ya, kalau iman kita itu kecil, kita bersyukur yang menopang iman kita adalah pribadi Kristus yang besar. Saya sering memakai ilustrasi, pada waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus, jangan kita beriman kepada iman kita. Tapi mari berimanlah kepada pribadi Kristus. Di awal-awal mungkin kita bisa beriman kepada iman kita. Dan itu yang bisa membuat kita ragu. Aduh, saya sebenarnya orang yang percaya atau tidak ya? Aduh, saya sebenarnya sudah diselamatkan atau tidak ya? Jadi kita bergumul dengan iman kita. Kita menaruh dan menyandarkan pengertian dan pengetahuan kita kepada iman kita, Bapak Ibu Saudara. Yang seharusnya kita tempatkan itu kepada objek daripada iman kita, yaitu kepada Kristus. Yang kekal, yang kasihnya kekal kepada kita, yang telah memilih kita, dan yang akan menuntun dan menyelamatkan kita, dan yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Contoh kalau dalam kursi ini Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita beli kursi pertama kali, ya, dan kita mau duduk di kursi itu, pasti kita akan mikir, awal-awal ya, ini kursi mampu gak menopang tubuh saya? Kita akan bergumul dengan keyakinan kita untuk mau duduk atau tidak kepada kursi itu. Dan kita duduk, oh ternyata mampu. Iman kita bertumbuh terhadap kursi itu. Berikutnya mungkin kita akan berpikir lagi karena baru saya tetap perlu hati-hati begitu ya, apakah bisa duduk atau tidak begitu, jatuh atau tidak begitu. Tapi apakah setelah sekian lama, setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita membeli kursi itu, kita masih bertanya, apakah kursi ini bisa menampung beban tubuh saya atau tidak? Tentu enggak dong. Kita akan meyakini, menaruh pengharapan kita bahwa kursi ini pasti akan menampung beban berat saya. Kita kan tidak ragu-ragu lagi untuk duduk saja tanpa bertanya-tanya. Nah, saya meyakini bahwa iman orang Kristus seharusnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Makin lama kita mengikut Tuhan, seharusnya kita makin bersandar,
iman kita itu menyandarkannya kepada objek daripada iman itu, yaitu kepada Kristus, bukan kepada perasaan kita begitu. Kita harus meyakininya di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan kepada perasaan kita atau bahkan kepada iman kita yang bisa kecil, bisa besar, bisa naik, bisa turun, bisa lemah, bisa kuat gitu kan. Firman Tuhan katakan gitu ya, iman itu bisa lemah, kuat, naik turun, biji sesawi dan segala macam gitu. Bapak Saudara, iman kita tidak seharusnya disandarkan kepada iman itu sendiri, tetapi kepada objek daripada iman itu, yaitu kepada Kristus. Nah, itulah seharusnya kehidupan orang percaya. Makin ikut Tuhan, makin yakin kepada Tuhan itu sendiri. Jangan kita terberdaya. Nah itulah, tapi karena manusia kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa ragu. Dalam penderitaan keputusasaan kita bisa ragu. Tapi mari kita kembali sandarkan iman kita kepada apa yang firman Tuhan katakan. Menyandarkan iman kita kepada janji Allah. Menyandarkan iman kita kepada pribadi Kristus yang telah bekerja dengan begitu luar biasa menyelamatkan kita. Dan itu cukup. Seorang bernama Pritchard, dia berkata, bagaimana saya bisa menemukan Tuhan? Yesus adalah jawabannya. Bagaimana saya bisa menemukan kedamaian? Yesus adalah jawabannya. Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa saya? Yesus adalah jawabannya. Siapa yang bisa memberi saya kehidupan yang baru? Yesus adalah jawabannya. Siapa yang bisa membuka pintu surga? Yesus adalah jawabannya. Bagaimana saya bisa menghilangkan rasa bersalah saya? Yesus adalah jawabannya. Siapa yang bisa menyelamatkan orang berdosa seperti saya? Yesus adalah jawabannya. Siapa yang bisa menyatukan hidup saya kembali? Yesus adalah jawabannya. Yesus adalah jawaban bagi pertanyaan terdalam di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin bertemu Yesus, larilah ke salib. Pegang salib anak Allah itu dan jangan pernah lepaskan. Kalau kita ingin pertanyaan kita dijawab, kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni, kalau kita ingin yakin akan kehidupan di surga yang mulia, pergilah kepada Yesus dan hanya Yesus saja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mencoba untuk mengganti Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami mengganti dengan kehebatan kami, dengan usaha kami, jeripaya kami, kebaikan kami. Kami mengganti Tuhan dengan amal, sedekah, dengan ibadah kami. Kami mengganti Tuhan dengan apapun yang seolah-olah membuat kami yakin akan keselamatan kami. Padahal itu semua bukanlah yang menjadi penentu. Seharusnya iman kami sangkutkan kepada Tuhan Yesus. Kami pautkan kepada pribadi Tuhan Yesus dan karyanya yang mulia itu. Dan itu sudah cukup Tuhan. Kalau setiap hari kami bergumul dengan Injil-Mu. Kalau kami setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Seharusnya kami cukup untuk menjalani hidup ini dengan iman yang pasti. Karena Tuhan dan firman-Mu dan janji-Mu begitu berlimpah. Kami saja yang tidak mencarinya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami telah mengabaikan harta yang terbesar. Kami hanya terus meminta-minta seperti seorang pengemis. Meminta recehan. Padahal kami menduduki sebuah kotak yang penuh dengan harta karun. Kami tidak menyangka bahwa sebenarnya pribadi-Mu dan karya-Mu, janji-Mu cukup bagi kami. Tuhan, tolong kami. Supaya mulai hari ini, kami mau kembali kepada firman-Mu. Kami mau kembali kepada pribadi-Mu. Kami mau semakin mengenal-Mu. Kami mau semakin memahami-Mu. Kami mau semakin mencintai-Mu, Tuhan. Kami mau semakin taat melakukan perintah-perintah-Mu, Tuhan. Karena itulah yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Mengenal-Mu dan mengikut-Mu sebagai murid-murid-Mu.
Tuhan, biarlah hanya Engkau satu-satunya yang kami banggakan. Tidak ada dalam dunia ini yang bisa kami banggakan selain kami punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan Yesus, kami bangga jadi anak Tuhan. Nah, biarlah itu kami bawa di sepanjang hidup kami, sampai akhir hidup kami. Menjadi saksi Tuhan, menjadi duta-duta Tuhan. Sehingga pada waktu orang-orang melihat hidup kami, mereka melihat pribadi Kristus dan karya Kristus yang bekerja dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam segala pergumulan hidup mereka. Pakailah hidup mereka Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.